Sebelum kita memulai pelajaran kita, ketua kelasnya bawa kita dalam doa. Teman-teman mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau tanya, pelajaran apa kemarin? Matematika. Ya, tentang apa? Apa? Di pecahan. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang Badan ASEAN. Ya. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Bagus. Silakan duduk. Sebagaimana yang kita lihat ada tampil di depan, apa itu? Kerjasama ASEAN. Ya, kerjasama ASEAN itu ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis, ada beberapa bidang, ya. Ada bidang politik, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, dan ada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini kita khusus membahas tentang kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan atau yang disebut ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuk-bentuknya, mengapa bisa terjadi, mengapa harus ada kerjasama. Kita lihat sebab-sebabnya. Nah, sekarang kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa? Yaitu karena penguasaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di setiap negara anggota ASEAN berbeda-beda. Ya, itu penyebabnya. Perbedaan tersebut mendorong terciptanya kerjasama ASEAN dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kemudian dengan adanya kerjasama demikian, maka negara yang sudah maju membantu mendukung negara yang belum maju. Negara mana yang sudah maju? Indonesia. Adakah yang lain? Negara yang sudah maju di ASEAN ini yang kita ketahui diantaranya adalah Singapura.
Singapura. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Beberapa kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Yang pertama adalah pertukaran pelajar dan alih teknologi antar anggota ASEAN. Yang kedua, pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. Nah, pertukaran siswa. Siapa yang mau ditukar? Nah, pertukaran ini maksudnya pelajar kita Indonesia yang pintar-pintar, yang bisa bahasa Inggris, dikirim ke negara lain untuk belajar ilmu teknologi di negara lain yang dalam lingkup ASEAN. Dan negara lain pun mengirim warganya, siswanya ke negara kita untuk belajar apa yang dirasakan perlu dari Indonesia. Ya, itu maksudnya. Kemudian pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. Mahasiswa ada yang belajar mengambil S1. Yang mengambil S1 dikasihkan uang biaya untuk belajar menyelesaikan kedua. Ada yang sudah selesai S2, dosen. Dosen itu perlu ditingkatkan lagi, diberikan lagi beasiswa untuk melanjutkan ke S3. Ya. Jadi dosen pun perlu dikasih beasiswa. Kemudian yang berikut, pembangunan menetapkan kurikulum sekolah yang berorientasi pada prinsip demokrasi, perdamaian dan hak asasi manusia. Kurikulum, apa itu kurikulum? Yaitu panduan untuk guru-guru mengajar di sekolah. Ya, kurikulum. Nah, kurikulum itu ditetapkan untuk tingkat ASEAN, ditetapkan agar di tingkat ASEAN juga memperhatikan adanya prinsip demokrasi. Mereka juga perlu mempelajari adanya perdamaian dan perlu juga adanya hak asasi manusia. Ya. Kemudian yang berikut, apa yang keempat? Pembangunan jaringan kota cerdas Pembangunan jaringan kota cerdas ASEAN. ASEAN. Ya. Pembangunan jaringan kota cerdas ASEAN ini maksudnya ada beberapa kota di ASEAN ini yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat-tingkat kemakmuran rakyatnya. Ya. Tingkat-tingkat kemakmuran rakyatnya. Jadi dalam program ini ingin mensejahterakan masyarakat perkotaan dalam lingkup ASEAN tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan teknologi pasca panen. Apa itu pasca panen? Yaitu penanganan hasil-hasil dari pertanian. Misalnya penanganan dari
hasil benih padi atau hasil dari benih-benih tumbuhan lain seperti sawit, dan karet, karet, apalagi padi, jagung dan lain-lainnya ya. Kemudian yang berikut pembentukan komite ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Pembentukan komite ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebagaimana di sekolah kita ada yang namanya badan komite sekolah. Siapa anggotanya? Komite sekolah itu siapa anggotanya? Yaitu orang tua siswa. Sudah jelas itu tadi? Kita lanjutkan. Tujuan terjadinya kerjasama ASEAN. Apa tujuannya? Yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Apa yang kedua? meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, Meningkatkan kerjasama yang aktif dalam memecahkan masalah-masalah sosial di kawasan Asia Tenggara. belum. Apa lagi? Membantu terlaksananya pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, kesehatan dan administrasi. Ya. Apa? Yang berikutnya. Ayo. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan apa? Pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Apa yang ke-7? Ya, yang ke-6. Apa? Ya. Apa yang ke-7? Membuat kerjasama lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian, industri, perdagangan, perbaikan sarana prasarana dan taraf hidup masyarakat negeri-negeri anggota ASEAN. Iya. Jadi itulah tujuan dari kerjasama ASEAN. Nah, sekarang ada manfaatnya, ada tujuan, ada manfaat. Ya. Manfaatnya sebagai berikut:
menumbuhkan rasa toleransi dan persatuan antar negara anggota ASEAN, yang berikutnya menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas dan netral dari pengaruh asing, meningkatkan investasi dalam kegiatan ekonomi yaitu produksi dan ekspor, memperkenalkan budaya tiap-tiap negara anggota ASEAN, itu manfaatnya ya. Kemudian yang kelima, memperluas pasar dagang internasional, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dan kedelapan, meratakan penguasaan internet. Ya. Oke. Nah sekarang ada tugasnya. Tugas ini dikerjakan masing-masing ya. Langsung memberikan tanda silang. Yang lihat gambarnya ya. Boleh ini sambil membaca bersuara supaya terdengar suaranya. Dan jawabanmu di depan ini. Ya, ayo. Perhatikan.
Coba kelompok lain. Ada yang mau menanggapi jawaban dari temanmu ini tadi? Silakan. Tidak ada tanggapan? Kalau tidak ada, kelompok berikutnya. Tanggal 8 Desember 2012, organisasi ASEAN Holding of Health atau ACT mengadakan pertemuan di Bali. Pertemuan tersebut mengundang Menteri Pendidikan dari seluruh negara anggota ASEAN. Menteri Pendidikan. Setiap tahun diadakan Olimpiade Pendidikan pada taraf regional se-Asia Tenggara. Tujuan dari penyelenggaraan Olimpiade tersebut adalah D. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 3. Selamat datang di tanah air. Delegasi ASEAN Student Project 2018 Thailand. Ucapan tersebut disampaikan kepada kontingen Indonesia yang meraih medali emas pada kompetisi sains antar pelajar ASEAN. 4. Berikut ini adalah beberapa bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang iptek kecuali B. 5. Merasakan penguasaan iptek adalah manfaat kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN. Pembentukan Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ASEAN merupakan D. Untuk kerjasama ASEAN dalam bidang industri. 7. Menetapkan kurikulum sekolah yang berorientasi pada prinsip demokrasi, perdamaian, dan hak asasi manusia, termasuk salah satu dari C. Semua benar. Negara anggota ASEAN yang memiliki penguasaan teknologi paling maju adalah B. Singapura. Program pertukaran pelajar Asia turut terjalin juga dengan negara-negara lain di luar Asia Tenggara. Negara yang dimaksud adalah A. Jerman, Belanda, dan Inggris. 10. Negara-negara anggota ASEAN membangun jaringan kota cerdas ASEAN atau ASEAN Smart Cities New York atau ASCM bertujuan untuk sarana kolaborasi antara negara ASEAN guna meningkatkan kualitas hidup warga negara. Ya. Pada tanggal 8 Desember 2012 itu ada organisasi ASEAN Council of Teachers ACT. Teacher itu artinya guru. Ya. Mengadakan pertemuan di Bali. Pertemuan tersebut mengundang guru, ya, mengundang guru dari seluruh negara anggota ASEAN. Kemudian yang berikutnya, setiap tahun diadakan Olimpiade Pendidikan pada taraf regional se-Asia Tenggara. Tujuan dari penyelenggaraan Olimpiade tersebut adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
Kemudian yang berikutnya adalah selamat datang di tanah air delegasi ASEAN Student Project 2018 Thailand. Ucapan tersebut disampaikan kepada kontingen Indonesia yang meraih medali emas pada kompetisi sains antar pelajar ASEAN. Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang iptek kecuali berarti cari yang bukan atau cari yang salah. Yang salahnya mana? Yaitu memperkenalkan budaya tiap-tiap negara anggota ASEAN. Oke. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang masih bingung dengan pelajaran kita ini? Ada yang bingung? Tidak. Senang? Oke. Senang berarti pelajarannya bisa masuk di akal. Nah, untuk selanjutnya di situ ada 4 nomor. Ya, ada 4 nomor sebagai PR. Ya. Jadi PR, apa itu PR? Pekerjaan di rumah, dikerjakan di rumah. Ya. Nanti akan mengatakan. Ayo begini. 1, 2, 3, 1, 2, 3.